Raihan tiba di Telaga Anteng tepat pukul 22.47. Waktu ketika jalan kampung sudah benar-benar sunyi, tapi masih ada 1-2 warung kopi yang memutar musik dangdut pelan dari speaker tua. Langit gelap tanpa bintang, seperti awan sengaja menutup semua cahaya malam. Di depannya berdiri bangunan besar berwarna kelabu, pabrik boneka Telaga Anteng, yang katanya sudah tidak beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Namun di depan gerbangnya, lampu neon putih kedap-kedip, seolah menyambut kedatangannya. Raihan sempat ragu. Ia memeriksa ponselnya sekali lagi, memastikan alamat yang dikirim HR benar. Shift malam pembuat finishing. Pintu samping. Tidak perlu lapor satpam, langsung masuk saja, begitu instruksi pesan singkatnya. Tidak ada nama HR, tidak ada nomor kantor. Hanya titik lokasi dan jam masuk. Pintu samping itu terbuat dari besi, catnya mengelupas di beberapa bagian. Saat Raihan mendorongnya, engsel mengeluarkan suara krek panjang yang terdengar, seperti keluhan dari sesuatu yang lama tidak disentuh manusia. Begitu masuk, hawa lembab langsung menyergap. Bau kayu tua bercampur debu menyeruak dari ruangan gelap di depan. Hanya satu lampu panjang di plafon yang menyala, itu pun redup dan berkelip pelan, memantulkan bayangannya di lantai keramik kusam. Lorong tampak panjang, dengan dinding-dinding kusam yang digaris oleh retakan halus seperti urat nadi. Semakin dalam ia melangkah, suara mesin tua terdengar, tak stabil, seperti terengah-engah. Padahal pabrik ini dikabarkan tutup sejak lama. Raihan menelan ludah. Ia mencoba mengingat alasan ia menerima pekerjaan ini. Gajinya lumayan. Shift malam, cocok dengan pola hidupnya yang akhir-akhir ini berantakan. Dan, ia butuh uang. Itu saja. Tapi entah kenapa, saat mencoba mengingat detail lainnya, kapan wawancara, siapa yang menelpon, apa nama orang yang pertama kali menghubunginya, semua samar. Seperti memori yang sudah lama hilang. Ruang pertama yang ia masuki tampak seperti ruang istirahat lama. Ada deretan loker besi dengan cat pudar. Beberapa pintunya terbuka sedikit, berderit saat angin malam merayap masuk dari ventilasi rusak. Di dinding samping, terpampang puluhan foto pekerja lama, wajah-wajah yang menatap kamera dengan senyum tipis. Kualitas foto sudah menguning, tapi ada keseragaman aneh pada sorot mata mereka, seperti semuanya sedang memandangi sesuatu yang berada tepat di belakang kamera. Raihan membuang pandang. Ia ingin mencari loker kosong untuk meletakkan tasnya. Dalam hati ia berharap menemukan loker tanpa nama, supaya tidak merasa seperti mengambil tempat orang lain. Namun ketika ia berjalan sepanjang deretan loker itu, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada satu loker, bernomor 17, dengan stiker nama tua yang warnanya sudah memudar. Stiker itu bertuliskan, Raihan. Jantungnya mencelos. Ia memicingkan mata, mencoba melihat lebih dekat. Mungkin cuma kebetulan nama lama pekerja dulu sama dengannya. Tapi saat jemarinya menyentuh permukaan stiker, ia merasakan permukaannya masih cukup baru, seolah baru ditempel beberapa hari lalu. Hah? Raihan bergumam. Ia tak merasa pernah melihat foto pekerja lama di pabrik ini, apalagi punya kerabat dengan nama sama yang pernah bekerja di sini. Dan anehnya lagi, loker itu tidak ada gembok. Terbuka begitu saja. Di dalamnya ada satu seragam pabrik terlipat rapi. Ukuran L persis ukuran tubuhnya. Raihan mundur setengah langkah. Ada sesuatu yang jelas-jelas tidak wajar, tapi ia menahan diri untuk tidak langsung keluar. Ia butuh uang. Ia butuh pekerjaan ini. Mungkin hanya kebetulan, setidaknya itu yang ia paksa pada dirinya. Ia mengambil seragam itu, mengenakannya. Saat kain menyentuh kulitnya, ia merasa sedikit dingin, hampir seperti masih lembab. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Di meja kecil dekat pintu belakang, ia menemukan catatan shift. Halaman pertama tertulis, shift malam, pekerja yang bertugas bertanggung jawab menyelesaikan finishing boneka sebelum pukul 3. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada daftar pekerja lain. Di bawahnya, seseorang menuliskan dengan tulisan tangan. Jangan lihat ke bawah meja kerja. Apapun yang terjadi. Raihan menelan ludah keras-keras. Ia memasuki ruang produksi. Ruangannya besar, dengan banyak meja kayu panjang, namun hanya satu area yang diterangi lampu kuning redup.
Di sana sudah tersusun deretan boneka setengah jadi. Wajah polos tanpa mata, kulit kayu pucat, dan rambut sintetis kusut yang tampak seperti sudah dicabut kemudian dipasang ulang berkali-kali. Raihan mendekat. Saat ia menyentuh pipi salah satu boneka, ia merasakan teksturnya, dingin, terlalu dingin untuk sekadar bahan kayu atau resin. Di bagian wajahnya terdapat guratan yang mirip garis ekspresi manusia yang lelah. Raihan spontan menarik tangannya. Kemudian, tiba-tiba, ting, ting, ting. Suara musik kotak musik boneka terdengar dari sisi ruangan. Raihan menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada boneka musik. Hanya meja produksi kosong. Lalu, sebuah tiupan angin dingin menggeser rambut boneka yang ada di depan Raihan. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya dan menghela napas. Raihan memutar tubuh. Lorong kosong. Lampu berkedip. Bayangan panjang merayap di lantai. Hanya itu. Tetapi satu hal pasti, pabrik ini tidak benar-benar kosong. Entah siapa, atau apa, yang masih berkeliaran di dalamnya. Dan Raihan belum tahu, bahwa malam ini adalah awal dari rutinitas yang akan perlahan-lahan menghapus dirinya sendiri. Lampu di area kerja bergetar pelan sebelum stabil kembali, menyoroti meja panjang yang penuh alat finishing, kuas tipis berbagai ukuran, cat akrilik, beberapa botol varnish kuning kecoklatan, dan mangkuk kecil berisi air keruh. Instruksi tertulis sederhana, cat dasar wajah, pasang mata, lapisi dengan varnish. Tapi esensi dari semua itu terasa jauh lebih menekan dari sekadar pekerjaan manual. Raihan menarik kursi kayu yang berdecit pelan. Ia duduk, mencoba menenangkan napasnya. Ia menatap boneka pertama yang harus ia kerjakan, boneka tanpa mata, wajah polos belum dicat, bibir tanpa warna. Tapi saat menatapnya terlalu lama, Raihan merasa seolah boneka itu sedang memperhatikan balik, meski tanpa mata sekalipun. Cuma kerjaan. Udah, gumamnya pada diri sendiri. Ia mengambil kuas, mencelupkannya ke wadah cat merah muda pucat. Dengan gerakan hati-hati, ia mulai membentuk garis bibir kecil. Tapi saat kuas menyentuh permukaan wajah boneka, ia merasakan getaran halus, seperti kulit itu bereaksi. Raihan menarik tangannya cepat, jantung berdebar. Ia memalingkan wajah sejenak, mencoba menenangkan pikiran. Namun saat kembali menoleh, ia kaku. Bibir boneka itu terlihat sedikit tersenyum, lebih lebar daripada yang tadi ia lukis. Ini cuma perasaan, katanya dalam hati, tapi kalimat itu tidak cukup meyakinkan. Ia melanjutkan, mencoba fokus. Ia cat ulang. Ia perbaiki. Ia rapikan. Saat ia hendak mengambil mata boneka, sepasang bola mata kecil dari kaca sintetis, ia mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Seperti langkah kecil, langkah yang tidak berasal dari manusia dewasa. Terhenti beberapa detik. Lalu muncul lagi. Suaranya datang dari arah rak-rak penyimpanan di sisi selatan ruangan. Raihan memutar kepala cepat. Rak-rak itu hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu atas. Tidak ada gerakan. Tidak ada sosok. Ia menahan napas. Kemudian, ting, 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 ting. Musik kotak musik boneka terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Melodi pendek yang repetitif. Suara khas dari mainan lama. Raihan menelan ludah sambil bangkit berdiri. Ia melangkah pelan menuju sumber suara. Musik itu seperti semakin keras saat ia mendekat. Sampai akhirnya berhenti tepat ketika ia menyentuh rak itu. Hening. Ia menunduk, mencoba melihat kolong rak. Gelap total. Saat ia hendak memeriksa lebih dekat, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sentuhan lembut di bagian bawah sikunya. Seperti jari mungil menyentuhnya perlahan. Refleks ia menepis dan mundur cepat. Tubuh hampir menabrak meja. Siapa? Suara menggema kecil di ruangan luas. Tidak ada jawaban. Raihan berdiri terpaku beberapa detik. Napasnya tak beraturan. Ia kembali ke meja kerja. Ia harus fokus. Ia hanya lelah. Hanya tegang. Ia butuh uang. Ia harus bertahan. Ia mengatur ulang posisinya. Boneka tanpa mata itu kini tergeletak persis di depan wajahnya. Raihan hendak memasang bola matanya satu persatu.
Prosesnya sederhana. Teteskan lem, tekan perlahan, biarkan kering. Ia mengambil mata pertama. Saat ia menunduk untuk menempelkan mata tersebut, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Rahang boneka itu kini tampak tertekan sedikit ke bawah. Seolah sedang membuka mulut, sedikit saja, cukup untuk membuat wajahnya terlihat seperti sedang menarik napas. Raihan terhuyung mundur. Kursinya jatuh ke belakang. Tidak. Tidak. Ini hanya ilusi, hanya cahaya lampu. Pikirnya keras-keras. Namun sebelum ia bisa menenangkan diri, sesuatu yang jauh lebih mengganggu terjadi. Boneka setengah jadi yang berada 3 meja dari tempatnya kini menghadap ke arahnya. Padahal tadi posisinya miring ke kiri. Raihan membeku, tak mampu berkedip. Ia berpindah pandang cepat, ke kiri, ke kanan, lalu kembali ke boneka itu. Tetap menghadapnya. Seolah sedang menilai apakah kerja Raihan cukup baik. Seketika lampu di atasnya berkedip hebat. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu terang lagi. Saat cahaya kembali stabil, mata Raihan membesar. Boneka yang ia kerjakan kini sudah terpasang kedua matanya. Padahal ia belum memasangnya. Lebih parah lagi, mata itu bukan mata biasa. Warna coklat gelapnya tidak simetris. Terdapat kilatan samar, seperti refleksi hidup. Seperti mata seseorang yang pernah ia kenal, tapi ia tidak bisa mengingat siapa. Ingatannya terasa berlubang. Ia mencoba mengingat wajah ibunya. Sama, temannya di sekolah. Buram. Bahkan foto dirinya sendiri, sulit dibayangkan. Kenapa? Bisiknya. Raihan memegang kepala. Ada rasa pusing tajam. Ia duduk. Tangan gemetar. Ia mencoba mengatur napas. Tapi kemudian ia sadar satu hal. Di bawah meja kerja, terdengar suara gesekan halus. Pelan sekali, berulang. Seperti ada sesuatu yang merangkak lembut, dengan jari-jari kecil. Raihan memaksa diri tidak menunduk. Ia ingat catatan. Jangan lihat ke bawah meja kerja. Apapun yang terjadi. Namun suara itu semakin jelas. Seperti kuku kecil menggaruk-garuk lantai keramik. Raihan menutup mata erat-erat. Tapi suara itu berhenti tiba-tiba. Digantikan oleh bisikan sangat lembut. Hampir seperti suara anak kecil. Selesai, kan? Raihan membuka mata, napas tercekat. Boneka di depannya kini tersenyum lebar. Lebih lebar dari wajah normal manusia manapun. Dan mata itu tampak seperti mengikuti gerakan napasnya. Itu baru malam pertama. Dan Raihan mulai mengerti bahwa boneka-boneka ini bukan hanya produk pabrik lama. Mereka adalah pengamat, penilai, dan mungkin peniru. Raihan datang lagi malam berikutnya dengan langkah yang lebih berat daripada seharusnya. Ia tidak ingat dengan jelas bagaimana ia pulang semalam. Ia hanya ingat keluar dari pabrik. Lalu, gelap. Tahu-tahu sudah pagi dan ia berada di kamar kosnya. Ponselnya tidak punya riwayat panggilan, tidak ada chat baru, seolah hidupnya di luar pabrik mulai menghilang pelan-pelan. Saat masuk ke pabrik malam ini, lorongnya tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lampunya tetap menyala, tapi seperti menolak menerangi lantai dengan benar. Dinding retak-retaknya tampak berubah arah, seperti pola retakan baru muncul semalam. Udah. Fokus kerja, bisiknya pada diri sendiri. Meski entah kenapa, suara sendiri terdengar asing di telinganya. Raihan kembali ke ruang kerja. Meja produksinya tidak berubah posisi, tapi ada yang berubah dari boneka-boneka yang belum selesai. Mereka tidak lagi terbaring acak. Mereka kini tersusun rapi, menatap ke arah tempat duduknya. Seolah menunggu. Raihan menelan ludah. Ia duduk perlahan. Kursi kayu itu mengerang pelan seperti makhluk hidup. Di hadapannya, terdapat catatan baru yang tidak ada semalam. Mulai dari wajah. Mereka suka kalau diawali dari wajah. Tulisan tangannya tidak ia kenali. Tapi ada hal lain yang lebih mengganggu. Catatan itu seperti ditulis oleh seseorang yang sangat mengenal rutinitas ini. Terlalu mengenal. Raihan mengusap wajahnya, berusaha menghalau perasaan buruk. Ia mengambil kuas dan mulai mengecat boneka pertama. Anehnya, tangannya bergerak otomatis. Tidak seperti kemarin, tidak ragu,
tidak gemetar. Lebih cepat, lebih presisi, seolah ia sudah bertahun-tahun melakukan ini. Saat ia mengecat mata boneka itu, ia merasa seperti sedang meniru pola wajah seseorang. Tapi siapa? Ia mencoba mengingat. Kosong. Setiap memori tentang orang-orang di hidupnya seperti tertutup kabut. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya. Tidak ada. Ibunya. Tidak jelas. Dirinya waktu kecil. Kenapa? Aku lupa, gumamnya. Namun jemarinya terus bekerja tanpa henti. Luwes, cekatan, terbiasa. Seakan pabrik ini bukan tempat asing, melainkan rumah lama yang tidak ia ingat. Saat ia menunduk mengambil mata boneka berikutnya, ia tersentak. Boneka yang sedang ia kerjakan sebelumnya kini memalingkan wajah sedikit. Arah tatapannya berubah, mengarah tepat ke lehernya. Tidak mungkin, Raihan berbisik. Ia memegang bahu boneka itu untuk memastikan posisinya. Benar. Tulang bahu kayunya sedikit hangat. Hangat. Bukan dingin seperti benda mati. Suara kecil terdengar dari meja sebelah. Kletak, kletak. Seperti suara pergelangan kayu yang bergesekan. Raihan menoleh. Boneka lain bergerak sedikit. Tangannya jatuh dari posisi awal seperti baru saja merelakan sesuatu. Ia menarik napas. Panjang. Tersengal. Ia tahu itu bukan angin. Tidak ada angin di ruangan ini. Ventilasinya rusak. Udara stagnan seperti kuburan tertutup rapat. Ia kembali menunduk, berusaha memaksa diri bekerja. Satu demi satu boneka ia selesaikan. Tangannya semakin otomatis. Kepalanya semakin kosong. Waktu terasa terdistorsi, detik-detik terasa panjang namun pekerjaan terselesaikan seperti dalam hitungan menit. Raihan baru menyadari sesuatu setelah boneka ke-10 selesai. Ia tidak ingat kapan ia mulai bekerja. Tidak ingat jam berapa. Tidak ingat berapa lama ia duduk di kursi itu. Suara mesin tua di ruangan sebelah mendadak berputar keras, seperti deru napas orang tua yang terbangun dari tidur panjang. Debu berjatuhan dari plafon. Lampu bergetar hebat, bayangan boneka-boneka memantul ke segala arah. Raihan menutup telinga. Berhenti, berhenti. Mesin itu berhenti tiba-tiba. Hening. Terlalu hening. Kemudian, dari arah rak paling gelap di pojok ruangan, terdengar suara lembut, suara boneka musik. Ting, ting, ting. Melodi yang sama seperti kemarin. Tapi sekarang ada tambahan suara kecil di sela-selanya, suara seperti gumaman anak kecil yang tidak jelas. Raihan memandang sekeliling ruangan. Ada gerakan. Sangat halus, hampir tidak terlihat. Seperti kepala boneka di rak kanan perlahan mengarah ke meja kerjanya. Rambut sintetis boneka lain bergerak sedikit, seakan ditarik sesuatu. Raihan mundur. Ia menabrak kursi. Kursi jatuh. Ia menatap boneka yang barusan ia selesaikan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari pola yang sangat mengerikan. Ekspresi boneka itu mirip salah satu foto pekerja lama di dinding ruang istirahat. Terlalu mirip. Garis bibir, naik turun alis, tatapan kosong, semuanya identik. Tidak mungkin. Bagaimana bisa aku menirunya seakurat itu? Meski ia mencoba mengingat wajah pekerja itu, bayangan fotonya muncul jelas dalam pikirannya, padahal ia hanya sekilas melihatnya kemarin. Sedangkan wajah ibunya sendiri, ia bahkan tidak bisa memvisualisasikannya lagi. Identitasnya memudar. Namun pola boneka, jelas. Detail. Lengkap. Seolah pabrik ini sedang mengkonstruksi ulang dirinya melalui boneka. Atau, mungkin sedang memindahkan sesuatu darinya. Saat Raihan mencoba berdiri untuk keluar dari ruangan, ia mendengar suara pelan dari bawah mejanya. Suara napas. Lembut. Teratur. Seperti seseorang sedang bersembunyi dan menunggu ia menunduk. Raihan meremas kedua sisi kepalanya, merasa hampir jatuh. Lalu dari bawah meja terdengar bisikan. Sudah seperti ini, dulu. Raihan tersentak mundur. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara kuku kecil menggaruk lantai sekali, lalu berhenti. Dan yang paling membuatnya mual adalah fakta bahwa suara itu terdengar mirip suaranya sendiri. Raihan kini tahu satu hal.
Boneka-boneka ini bukan hanya bergerak, bukan hanya mengamati. Mereka meniru. Mereka menyalin. Mereka mempelajari rutinitas pekerja sebelumnya. Dan entah mengapa, rutinitas itu mulai merembes masuk ke tubuh dan pikirannya sendiri. Kalau kamu merasakan suasana pabrik ini ikut menempel di kulitmu, jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Klik like supaya algoritma tahu kamu suka konten horor seperti ini. Tekan subscribe, karena masih banyak kisah gelap dari sudut-sudut Indonesia yang menunggu untuk kamu dengarkan di malam hari. Dan tulis komentar. Menurut kamu, apa sebenarnya yang sedang menunggu Raihan di pabrik Telaga Anteng? Pendapat kamu bakal bikin komunitas kita makin ramai dan seru. Sampai jumpa di bagian berikutnya, kalau kamu masih berani. Shift malam berikutnya dimulai dengan kejanggalan baru. Pabrik terasa lebih senyap dari biasanya. Mesin tua yang biasanya menderu seperti napas makhluk purba kini, sama sekali tidak berbunyi. Keheningan itu membuat setiap langkah Raihan terdengar berlipat-lipat, memantul di koridor panjang yang dipenuhi retakan baru di dinding. Retakan-retakan itu tumbuh cepat, seperti akar pohon merambat mencari sesuatu. Atau seseorang. Raihan tidak tahu lagi apa yang lebih menakutkan. Kebisingan pabrik kemarin atau ketenangan ganjil malam ini. Saat ia menuju ruang kerja, ia langsung melihat satu perubahan besar. Setumpuk boneka baru, tanpa instruksi, tanpa catatan, tersusun rapi di meja produksi. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada malam-malam sebelumnya. Setiap boneka memiliki ekspresi dasar yang sedikit berbeda, seolah pabrik mulai bereksperimen. Raihan menatap mereka satu persatu. Beberapa terlihat sedih. Beberapa tersenyum lebar tidak wajar. Beberapa tampak datar, tapi tatapannya menusuk seperti manusia yang sedang menahan emosi. Kenapa ekspresinya makin manusia? Bisik Raihan. Ia hendak duduk dan mulai bekerja ketika suara ketukan pelan terdengar dari arah lorong. Tok, tok, tok. Bukan suara pintu. Bukan suara mesin. Suara itu seperti seseorang mengetuk kayu dengan kuku kecil. Raihan mematung. Ia menahan napas. Suara itu berhenti. Namun lampu tiba-tiba meredup. Dan pada cahaya redup itu, Raihan menyadari tulisan baru yang muncul di meja kerjanya. Bukan di kertas, melainkan di permukaan kayunya langsung, seperti tergores oleh benda tajam. Ruang penyimpanan menunggu. Raihan tertegun. Ia tidak pernah melihat tulisan itu sebelumnya. Dan bekas goresannya masih baru, beberapa serpihan kayu masih menempel. Tangannya bergetar kecil. Namun insting yang membuatnya tetap bekerja selama ini memaksa dirinya berdiri. Kalau ini bagian dari pekerjaannya, ia harus lakukan. Ruang penyimpanan berada di ujung lorong, tepat di belakang pintu besi tebal yang selalu ia hindari. Lampu lorong menuju ke sana berkedip-kedip, seperti menolak menyalakan cahaya penuh. Raihan melangkah mendekat dengan perasaan tenggorokannya mengering. Begitu ia menyentuh gagang pintu, hawa dingin merambat dari logam, masuk ke kulitnya sampai ke tulang. Ia mendorong pintu itu. Kre! Suara engselnya panjang dan berat. Dan begitu pintu terbuka, satu hal langsung menyerang hidungnya. Bau. Bukan bau kayu biasa. Bukan bau debu. Bukan bau lem. Tapi bau lembab bercampur anyir. Seperti kayu yang direndam terlalu lama bersama sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Raihan hampir muntah. Ruang itu luas namun gelap. Hanya satu lampu kecil di sudut yang menyala, memantulkan bayangan rak-rak tinggi berisi ratusan boneka. Boneka-boneka itu duduk, berdiri, dan disusun dalam berbagai pose aneh. Ada yang menyilangkan tangan, ada yang seolah sedang menunduk, ada yang seperti siap merangkak. Raihan merinding. Angin dingin yang tidak berasal dari manapun menyapu lehernya. Ia menelan ludah pelan. Saat ia melangkah ke dalam, lantai berdecit seperti mengeluh. Rak-rak itu berdiri rapat. Masing-masing penuh boneka dengan wajah lebih detail dari boneka manapun yang pernah ia lihat. Kulit kayunya tampak lebih organik, seperti memar, seperti ada pembuluh halus di bawah permukaannya. Raihan mengambil boneka pertama yang harus ia simpan. Ia menaruhnya di salah satu rak. Tapi begitu ia menoleh kembali, boneka itu kini menatapnya langsung. Padahal ia yakin tadi menghadap ke samping. Raihan mundur 2 langkah, napasnya terputus-putus.
Ia mencoba mengalihkan pandangan. Namun saat ia berbalik lagi, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya benar-benar kaku. Di rak paling bawah, di antara ratusan boneka lain, terdapat satu boneka yang memiliki wajah identik dengannya sendiri. Raihan membeku. Pucat. Tidak mampu bergerak sesentipun. Wajah boneka itu bukan hanya mirip. Itu wajahnya. Alisnya, hidungnya, garis bibirnya, bahkan bekas luka kecil di dekat rahang yang ia dapatkan waktu kecil. Semuanya ada. Namun ada satu hal yang berbeda dari dirinya. Mata boneka itu pecah satu. Retakannya panjang, menyerupai garis air mata yang membelah wajah. Kenapa? Ada boneka seperti ini? Suaranya gemetar, hampir tidak terdengar. Ia mendekat perlahan, seperti tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan. Saat ia hendak menyentuh boneka itu, SSRRK, SSRRK, SSRRK. Suara kecil seperti langkah merayap muncul dari balik rak. Raihan membalikkan badan cepat. Tidak ada apa-apa. Tetapi bau anyir semakin kuat. Lampu kecil di ujung ruangan berkedip-kedip seperti akan padam. Dan dalam jeda gelap yang singkat itu, Raihan melihat sesuatu. Refleksi. Tidak dari kaca, tapi dari puluhan mata boneka di rak-rak itu yang memantulkan cahaya. Refleksi itu menunjukkan dirinya. Tapi versi dirinya yang lebih pucat, lebih kosong, lebih kayu. Dan ketika lampu menyala lagi, satu boneka yang berada paling dekat dengannya kini berdiri tegak, padahal sebelumnya duduk. Posisi tangan boneka itu terangkat ke arahnya seperti hendak menyentuh wajahnya. Raihan terkesiap mundur. Kemudian, dari boneka yang menyerupainya, terdengar suara pelan. Sangat pelan. Hampir seperti hembusan. Belum selesai. Raihan berlari keluar ruangan. Tanpa menoleh. Tanpa berpikir. Dan untuk pertama kalinya sejak ia bekerja di sini, ia sadar. Pabrik ini tidak sedang memproduksi boneka. Pabrik ini sedang memproduksi identitas manusia. Dan target berikutnya jelas, dirinya sendiri. Raihan mengunci pintu ruang penyimpanan secepat mungkin. Gagang pintu itu masih bergetar pelan, seolah sesuatu, atau seseorang, di baliknya ikut bergerak. Dadanya naik turun tak karuan. Ia memegangi dinding untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Kenapa tempat ini seperti hidup? Suara Raihan bergetar, hampir tidak terdengar. Lorong menuju ruang istirahat tampak lebih panjang dari biasanya. Cahaya lampunya kuning pucat, goyah seperti lilin kehabisan oksigen. Lantai keramik terasa dingin menusuk telapak kakinya, seolah menyerap panas tubuhnya sedikit demi sedikit. Raihan ingin langsung keluar dari pabrik. Tapi hatinya, atau mungkin sesuatu yang bekerja di dalam dirinya, memaksanya kembali ke ruang istirahat. Bagian lain dari pikirannya berbisik. Ada yang harus kau lihat. Ruang istirahat itu tampak lebih usang daripada malam-malam sebelumnya. Foto-foto pekerja lama di dinding seolah berubah warna lebih cepat, menguning dan retak seperti kulit tua yang mengelupas. Cahaya lampu membuat mata para pekerja dalam foto tampak berkilat, seakan hidup. Raihan mendekati loker-loker tua. Beberapa pintu loker kini terbuka lebar, padahal sebelumnya tertutup. Udara lembab dengan aroma anyir samar keluar dari beberapa di antaranya. Ia merinding. Ia berjalan ke loker nomor 17, loker dengan namanya sendiri. Ia memegang pintunya, menoleh, memastikan lorong kosong. Lalu ia buka perlahan. Di dalamnya tidak lagi hanya ada seragam. Kini ada bundel catatan lusuh, dijilid dengan tali rafia kusut. Kertasnya bergelombang, sebagian sudutnya tampak digigit serangga. Raihan mengambil bundel itu. Jari-jarinya gemetar. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan kasar, seperti ditulis oleh seseorang yang sedang terburu atau ketakutan. Hari ke-11. Mereka mulai meniruku. Aku lihat satu boneka punya guratan ekspresi sama persis seperti saat aku sedang marah kemarin. Raihan menelan ludah. Ia membuka halaman berikutnya. Hari ke-18. Aku semakin lupa. Pabrik makin hafal ekspresiku. Boneka-boneka itu sudah pandai mengamati. Halaman berikutnya. Hari ke-23. Aku dengar bisikan dari bawah meja kerja.
Suaranya mirip suaraku sendiri. Raihan mundur setengah langkah. Tulisan terakhir di halaman itu sangat goyah, seperti ditulis oleh tangan yang hampir tidak punya tenaga. Jika ada pekerja baru membaca ini, tolong kabur. Pabrik ini akan mengurus sisanya. Aku hanya berharap wajahku tidak dipilih untuk batch berikutnya. Raihan memejamkan mata. Tubuhnya gemetar hebat. Di halaman belakang bundel itu, seseorang menulis dengan tinta berbeda, jelas bukan tulisan orang pertama. Wajahmu sudah dipilih. Raihan menjatuhkan catatan itu ke lantai. Ia kini sadar bahwa ia bukan pekerja pertama. Bukan pekerja kedua. Bukan ketiga. Pabrik ini telah melakukan siklus yang sama, berkali-kali. Ia menatap foto-foto pekerja lama di dinding. Baru sekarang ia melihat satu pola yang selama ini terlewat. Jumlah fotonya tetap, tidak bertambah, tidak berkurang. Namun posisi wajah di dalam foto berbeda. Ada yang bergeser sedikit. Ada yang tersenyum lebih lebar. Ada yang matanya berubah arah. Seolah foto itu bukan foto statis. Seolah pekerja-pekerja itu masih ada di dalamnya, atau ada sesuatu yang memakai wajah mereka untuk tampil di sana. Raihan mendekat ke foto paling ujung. Foto seorang pria muda. Rambut pendek. Seragam rapi. Senyum kecil. Wajahnya samar-samar, mirip seseorang. Raihan menyipitkan mata. Ini, siapa? Lalu ia sadar. Itu wajahnya sendiri. Versi dirinya yang lebih segar. Lebih cerah, versi yang tidak kehilangan ingatan, tidak ketakutan, tidak terperangkap. Raihan merinding sampai ke tulang. Aku pernah ada di sini, bisiknya. Atau, pabrik sudah menyiapkan fotoku sebelum aku datang? Sebelum ia bisa bernapas lebih stabil, suara gesekan kayu terdengar dari belakang. Pelan, tertata. Raihan menoleh. Di ujung ruang istirahat, pintu menuju koridor produksi perlahan terbuka sedikit. Cukup untuk memperlihatkan sesuatu yang bergerak. Bayangan kecil. Kepala boneka. Dengan mata pecah satu. Boneka yang ia lihat di ruang penyimpanan. Boneka yang menyerupainya. Boneka itu berdiri di ambang pintu dengan posisi kepala miring. Seperti menganalisis. Seperti mengenali. Raihan mengambil langkah mundur. Tapi boneka itu menggerakkan satu jarinya, gestur mengajak mendekat. Lalu itu berbicara. Tidak seperti suara mekanis. Tidak seperti suara anak kecil. Tapi suara Raihan sendiri, namun lebih kosong, lebih lelah. Aku dulu, di sini. Raihan menahan napas. Dan kau akan segera jadi salah satu dari kami. Boneka itu menunduk, seolah memberi hormat. Atau, selamat datang. Pada momen itu, tubuh Raihan terasa berat. Kepalanya penuh kabut. Ingatan-ingatannya seperti kertas yang diremas. Ia tahu apa yang terjadi. Pabrik ini tidak hanya menyalin wajah pekerjanya. Pabrik ini menghapus identitas mereka. Mengubah mereka menjadi boneka. Dan mengisi kekosongan itu dengan pekerja baru untuk siklus berikutnya. Identitas lama hilang. Tubuh lama tersimpan sebagai boneka. Raga baru datang dan menjalani nasib yang sama. Dan kini, giliran Raihan. Ia berdiri gemetar, menatap boneka yang menyerupainya. Pertanyaan besarnya bukan lagi apa yang terjadi di pabrik ini. Tapi berapa lama lagi sampai wajahnya sendiri menghilang dari tubuhnya dan berpindah ke kayu? Raihan tidak tahu berapa lama ia berdiri di ruang istirahat, menatap boneka yang menyerupainya. Waktu terasa seperti cairan kental yang menetes lambat dari langit-langit pabrik. Setiap detik membuat tubuhnya semakin berat, pikirannya semakin kabur. Ia merasa diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Boneka itu, versi kayunya, masih berdiri di pintu. Kepala miring. Mata pecah satu. Bibir membentuk senyum samar yang tampak dilipat dengan teliti, seperti seseorang pernah memaksanya untuk tersenyum. Raihan tahu ia harus pergi. Harus kabur. Harus berlari sejauh mungkin dari tempat ini. Namun kakinya tidak bergerak. Seolah pabrik ini telah mencengkram pergelangan kakinya, menariknya kembali langkah demi langkah. Boneka itu berbicara lagi. Selesai, kan?
Kata-katanya mengalir seperti jejak cat yang menetes dari kuas. Tidak jelas. Tidak utuh. Tapi intonasinya tepat. Intonasi yang sangat mirip dengan suara Raihan ketika ia mengakhiri shift di malam pertamanya. Raihan menggigit bibir. Napasnya mulai memburu. "Aku bukan kamu," ujarnya pelan. "Aku belum selesai." Boneka itu berdiri tegak. "Belum, tapi sebentar lagi." Lampu di lorong menuju ruang produksi tiba-tiba menyala terang, kemudian meredup perlahan, seperti memanggil. Seperti jalur yang sengaja dibuka untuknya. Raihan terseret oleh rasa panik dan takdir yang sudah ditulis. Ia melangkah ke lorong itu. Langkah pertama, berat. Langkah kedua, lebih berat. Langkah ketiga, hampir bukan keinginannya sendiri. Ia tiba di ruang produksi. Ruang itu tidak seperti biasanya. Semua meja kerja tersusun rapi, kuas-kuas terbaring lurus seolah menunggu instruksi. Boneka-boneka setengah jadi berdiri berbaris, bukan lagi tergeletak. Mereka membentuk setengah lingkaran, menghadap kursi kerja Raihan. Seolah melakukan apel malam. Raihan menahan napas. Itu bukan normal. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir untuk beberapa detik. Di kursi kerjanya, duduk sebuah boneka baru. Sangat baru. Warna kayunya belum sepenuhnya kering. Rambut sintetisnya masih berantakan. Ekspresinya kosong. Namun wajahnya milik Raihan. Versi yang lebih segar. Versi yang tidak kelelahan. Versi yang tidak ketakutan. Dan versi yang tidak lagi memiliki dirinya di dalam tubuh manusia. Raihan jatuh berlutut. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Tidak, ini tidak mungkin. Ia meraba wajahnya sendiri. Kulitnya terasa lebih keras dari biasanya. Ada bagian yang tidak sepenuhnya mengikuti gerakan otot. Seperti mulai mengeras. Tangannya gemetar saat menyentuh rahangnya. Ada tekstur asing, burik, kasar. Seperti serat kayu. Raihan terisak. Pabrik ini sedang memahat dirinya. Mengubahnya, mengeringkannya dari dalam. Ia merangkak mendekati boneka di kursi. Boneka itu tetap diam, namun mata kaca kecilnya bergerak mengikuti gerakan Raihan, seperti makhluk hidup yang baru belajar melihat dunia. Tiba-tiba, klik, klik, klik. Suara kecil terdengar dari sekeliling ruangan. Boneka-boneka lain menoleh satu persatu. Gerakan mereka sinkron, teratur. Seperti paduan suara tanpa suara. Mereka melihat Raihan. Menilainya. Menunggu. Suara itu datang lagi. Suara yang seharusnya tidak muncul dari sebuah boneka kayu. Ganti, giliran. Raihan merasakan tengkuknya membeku. Ia merangkak mundur, tubuhnya bergetar, napas patah-patah. Tidak, aku bukan bagian dari ini. Namun saat ia berkata demikian, frasa itu berhenti di tenggorokannya. Tenggorokannya terasa kering, kaku. Ia menelan ludah dan terdengar suara kecil seperti retakan kayu basah. "Hah? Tidak." Raihan berusaha berdiri, tapi lututnya patah seperti engsel pintu tua. Ia jatuh tersungkur. Saat ia mendongak, boneka yang menyerupainya, versi kayu yang duduk di kursi, pelan-pelan mengangkat tangan. Gerakan lambat, presisi, seperti sedang memberi aba-aba. Dan pada sinyal itu, boneka-boneka lain mulai bergerak mendekat. Tidak berlari, tidak merangkak, tapi berjalan dengan langkah-langkah kecil yang stabil. Langkah-langkah pekerja pabrik yang telah dilatih bertahun-tahun. Raihan mencoba bangkit. Tidak bisa. Ia mencoba berteriak. Suara keluar pecah, kering, seperti gesekan dua balok kayu. Boneka itu mendekat. Mereka mengelilinginya seperti ritual. Beberapa memegang bahunya. Beberapa memegang wajahnya. Beberapa menyentuh dadanya dengan jemari kecil dan dingin. Dan ketika mereka mulai menarik sudut bibirnya, membentuk senyum tipis yang identik dengan foto para pekerja lama, Raihan sadar bahwa ini adalah proses terakhir. Pabrik sedang mengatur ekspresinya. Membentuk wajah kayunya. Wajah barunya. Wajah yang akan dikirim entah kemana. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, Raihan melihat sesuatu. Versi dirinya,
Boneka di kursi itu pelan-pelan tersenyum. Dan dengan suara yang kini jauh lebih jelas, ia berkata, "Shiftmu selesai." Pagi harinya, seorang supervisor datang dengan clipboard. Ia melihat kursi kerja kosong. Namun di meja, tersusun rapi satu boneka baru, wajah Raihan, siap untuk pengiriman misterius. Supervisor menulis sesuatu di clipboard. Lalu ia berjalan ke ruang istirahat, menatap foto-foto pekerja lama. Satu foto yang kosong di sudut akhirnya terisi. Wajah baru. Wajah Raihan. Senyum tipis yang dipaksa. Mata kosong tanpa jiwa. Di bawahnya, nama baru muncul, tercetak samar. Raihan. Pabrik telaga Anteng bersiap lagi. Menunggu pekerja berikutnya. Siklusnya tidak pernah berhenti.